Selamat datang di channel YouTube Surya Abdi Pramana _PBSI. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya Surya Abdi Pramana _PBSI. Nah teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang analisis psikologi sastra kumpulan cerpen Bunga Tabur Terakhir karya GM Sudarta. Bagaimana pembahasannya? Yuk kita simak sama-sama. Cekidot. Pembahasan terhadap Bunga Tabur Terakhir dimulai dengan analisis struktur, kemudian dilanjutkan dengan analisis psikologi sastra. Analisis struktur diarahkan pada 3 unsur, yaitu penokohan, alur, dan latar. Ketiga unsur ini berfungsi sebagai pendukung analisis psikologi sastra. Dilihat dari segi alur, penokohan, maupun latar, Bunga Tabur Terakhir memiliki karakter dan kekhasan yang berbeda-beda meskipun cerpen-cerpen di dalamnya disatukan oleh satu tema besar, yaitu tragedi 1965. Unsur penokohan dalam Bunga Tabur Terakhir yang dianalisis hanya terbatas pada tokoh utama yang perannya mendominasi cerita. Penokohan tersebut dideskripsikan melalui dimensi fisiologis, sosiologis, dan psikologis. Hampir sebagian besar cerpen-cerpen dalam Bunga Tabur Terakhir menggunakan alur sorot balik yang penceritaannya tidak bersifat kronologis. Awal cerita dimulai dengan penyelesaian konflik yang kemudian disorot balik pada kejadian-kejadian saat konflik. Alurnya dijabarkan menjadi 3 bagian, yaitu alur tahap awal, alur tahap tengah, dan alur tahap akhir. Penyorot balikan cerita dilakukan pengarang dengan teknik menceritakan masa lalu tokoh satu kepada tokoh lainnya. Secara garis besar, pada alur tahap awal, Bunga Tabur Terakhir menyuguhkan berbagai informasi terkait berbagai hal dikisahkan berikutnya. Misalnya nama tempat, suasana, dan waktu kejadiannya. Selain itu, alur tahap awal pada Bunga Tabur Terakhir ini juga digunakan untuk memperkenalkan para tokoh, baik dalam bentuk deskripsi fisik maupun sikap atau watak. Pada alur tahap tengah, Bunga Tabur Terakhir menampilkan konflik yang sudah mulai dimunculkan pada tahap sebelumnya. Pada alur tahap akhir, Bunga Tabur Terakhir menyajikan bentuk penyelesaian sebuah cerita yang terkait dengan nasib tokoh utama itu sendiri. Pada unsur latar, diidentifikasi 3 jenis latar, yaitu latar tempat, waktu, dan sosial. Latar tempat hanya berupa penyebutan nama-nama daerah atau tempat yang merujuk pada suatu kota atau pulau. Latar waktu lebih sering terjadi di malam hari. Latar waktu yang cukup detail disajikan pada cerpen Bunga Tabur Terakhir, yaitu terjadi pada tahun 1960 sampai 1977. Latar sosial tokoh utama adalah rekonstruksi kejadian-kejadian saat konflik tahun 1965. Psikologi sastra merupakan gabungan disiplin ilmu psikologi dan sastra. Psikologi sastra mempertanyakan mengapa tokoh-tokoh dalam karya sastra tersebut mengalami problem-problem kejiwaan. Karya sastra merupakan salah satu tempat untuk mengaplikasikan ilmu psikologi, hanya saja kaitannya bukan dengan manusia dari dunia nyata maupun manusia secara fiksional. Psikologi kepribadian membantu menguraikan permasalahan psikologis yang ada dalam karya sastra, seperti mengapa sekelompok individu merespon situasi yang sama yang mereka hadapi dengan cara yang berbeda. Kemudian psikologi kepribadian juga bersifat prediktif, yang artinya mampu meramalkan tingkah laku, kejadian, atau akibat yang belum muncul pada tokoh cerita. Psikologi kepribadian berarti ilmu jiwa atau ilmu yang menyelidiki dan mempelajari tingkah laku manusia. Banyak pakar menyatakan kepribadian menurut psikologi bisa mengacu pada pola karakteristik perilaku dan pola pikir yang menentukan penilaian seseorang terhadap lingkungan. Kepribadian dibentuk oleh potensi sejak lahir yang dimodifikasi oleh pengalaman budaya dan pengalaman unik yang memengaruhi seseorang sebagai individu. Untuk bisa memahami kepribadian seseorang, salah satu pendekatan teoretis yang dapat digunakan adalah psikoanalisis. Psikoanalisis menghadirkan manusia sebagai bentukan dari naluri-naluri dan konflik-konflik struktur kepribadian. Konflik-konflik struktur kepribadian ialah konflik yang timbul dari pergumulan antara ide, ego, supraego, dan mekanisme pertahanan ego. Aspek ide terdapat pada 6 cerpen dalam Bunga Tabur Terakhir. Cerpen yang dimaksud adalah cerpen orang-orang mati yang tidak mau masuk kubur, Bunga Tabur Terakhir, Wiro Seledri, Perburuan Terakhir, Sum, dan Merindu Jerit Kematian.
ID ditampilkan dalam bentuk ketidaknyamanan tokoh utama terhadap konflik yang sedang dihadapi dan berusaha sebisa mungkin untuk menghindarinya. Dalam Sum, ID ditampilkan dalam bentuk hasrat seksual yang ditunjukkan tokoh Sum pada tokoh Aku. Dalam cerpen Merindu Jerit Kematian, ID ditampilkan berupa kepuasan Warsito ketika mendengar jeritan kematian. Aspek ego terdapat dalam cerpen Orang-Orang Mati yang Tidak Mau Masuk Kubur, Bunga Tabur Terakhir, Wiro Seledri, dan Pemburuan Terakhir. Ego tersebut ditampilkan berupa tindakan-tindakan yang diambil oleh tokoh utama untuk menghadapi persoalan yang sedang mendera dirinya. Aryo dalam cerpen Orang-Orang Mati yang Tidak Mau Masuk Kubur memilih tetap bertahan sebagai penggali kubur. Trimo dalam Bunga Tabur Terakhir memilih menunggu kehadiran Maryam selama hampir 10 tahun. Sum lebih memilih menyerah kepada nasib dan kenyataan. Mbah Wiro dalam Wiro Seledri memilih untuk menghadapi segala persoalan dengan tabah. Dalijo dalam Perburuan Terakhir memutuskan untuk melarikan diri dengan segala resiko yang siap dihadapinya. Superego mempunyai dua subsistem, suara hati dan ego ideal. Suara hati menyaran pada hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan, sedang ego ideal menyaran pada hal-hal yang sebaiknya dilakukan. Ego ideal ditampilkan ketika Trimo memutuskan untuk melamar Maryam atas dasar cinta. Superego nurani terdapat dalam beberapa cerpen, yakni dalam Orang-Orang yang Tidak Mau Masuk Kubur, Merindu Jerit Kematian, dan Perburuan Terakhir. Superego Aryo tampak ketika Aryo mengobati traumatik masa lalunya dengan mendekatkan diri kepada Yang Kuasa lewat bimbingan seorang kiai. Dalam Merindu Jerit Kematian, superego Warsito datang dari kesadaran dan rasa bersalahnya karena kelakuannya yang merugikan banyak orang. Superego dalam Perburuan Terakhir menengahi ID dan ego Dalijo dengan mempertanyakan bagaimana kehidupan selanjutnya setelah bisa kabur dari penjara itu. Apakah masyarakat masih menerimanya dengan label ekstapol yang melekat dalam diri Dalijo? Dalam Bunga Tabur Terakhir ada 5 jenis mekanisme pertahanan ego yang digunakan, yaitu rasionalisasi, pengalihan, apatis, agresi yang dialihkan, dan represi. Rasionalisasi terjadi pada Aryo dalam cerpen Orang-Orang Mati yang Tidak Mau Masuk Kubur. Rasionalisasi terjadi karena Aryo gagal membujuk Mas Parman untuk membebaskan Mbah Warso. Alasan bahwa Mbah Warso adalah penggali sumur yang kemungkinan termasuk antek komunis digunakan Aryo sebagai motif pembenaran. Pengalihan terjadi pada Trimo dalam Bunga Tabur Terakhir. Pengalihan dilakukan Trimo untuk mengurangi ketegangan pikirannya yang tidak pernah lepas dari Maryam dan Marish. Trimo meminum bir hingga setengah mabuk dan berjoget hingga menjelang subuh sebagai bentuk pengalihan dari rasa tidak nyaman yang ia rasakan. Mekanisme pertahanan apatis juga digunakan Trimo. Trimo bersikap menarik diri dari kenyataan dengan memutuskan bahwa ia tidak akan ziarah lagi ke tanggul sungai. Trimo juga bersikap pasrah ketika ia berpikir bahwa penderitaannya sudah cukup. Ia tidak lagi mau dibebani dengan pikiran tentang Maryam. Bentuk agresi yang dilakukan Warsito dalam Merindu Jerit Kematian adalah agresi yang dialihkan. Warsito memendam kesal ketika ayahnya disiksa di rumah tahanan sebelah rumahnya, namun ia tidak tahu sumber frustasinya siapa. Ia mengalihkan penyerangan kepada binatang-binatang dari mulai binatang yang berukuran kecil seperti kecoa, bahkan sampai binatang unggas seperti ayam dan bebek. Mekanisme pertahanan terakhir yang digunakan adalah represi. Represi digunakan oleh Mbah Wiro dalam Wiro Seledri ketika ia merasakan kecemasan akibat kondisi finansialnya yang sedang jatuh. Represi dilakukan Mbah Wiro untuk mengurangi kecemasan pada masa tuanya. Salah satu cara yang dilakukannya untuk mengurangi kecemasan tersebut adalah dengan mengikuti sebuah organisasi yang menjanjikan kesejahteraan. Organisasi ini setidaknya mengurangi kecemasan Mbah Wiro dengan menyulutkan semangatnya dalam menghadapi hidup. Sejauh ini, sebagian besar analisis memandang Bunga Tabur Terakhir dari sudut pandang sosial dalam keterkaitannya dengan sejarah bangsa Indonesia. Analisis ini berbeda karena memandang Bunga Tabur Terakhir dari sudut pandang kejiwaan para tokoh utama yang mengalami konflik psikologis akibat peristiwa sejarah tersebut. Baiklah teman-teman semuanya, itulah tadi video pembahasan kita mengenai analisis psikologi sastra kumpulan cerpen Bunga Tabur Terakhir karya GM Sudarta. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.